Akhirnya, Menteri Sosial kita, Ibu Tri Risma hari ini telah menyampaikan secara resmi terkait Kartu Indonesia Sehat, bantuan yang bisa teman-teman dapatkan tentunya. Ada 5 kategori yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial terkait hal ini, jadi simak terus video ini sampai habis tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat YouTube. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril tentunya. Yang baru join, yang baru gabung tentunya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dukungan teman-teman sahabat YouTube semuanya. Nah, terkait informasi Kartu Indonesia Sehat, telah disampaikan secara resmi langsung ada kuota yang masih tersedia, yaitu program Kartu Indonesia Sehat, yaitu penerima bantuan iuran. Artinya nanti akan diberikan Kartu Indonesia Sehat secara gratis untuk berobat bagi teman-teman sahabat YouTube. Nah, ini telah ditetapkan oleh Menteri Sosial kita, ada 5 kategori yang telah ditetapkan untuk memenuhi kuota 9,7 juta bagi seluruh wilayah Indonesia. Itu termasuk salah satunya yaitu usulan daerah tentunya. Nah, teman-teman sahabat itu mohon simak pemaparan dari Ibu Tri Risma hari ini agar tidak gagal paham terkait informasi yang disampaikan oleh beliau tentunya. Nah, teman-teman juga lihat selama proses itu kami terus melakukan perbaikan DTKS. Nah, kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI. Saya juga diingatkan oleh KPK untuk perbaikannya dengan BPKP untuk perbaikannya, dan kemudian kami melakukan perbaikan. Yang pertama, jadi yang bulan Januari itu periode Januari ya, Permensos nomor 1 itu penetapannya saat itu 96.788.880 ya, penetapan Permensos nomor 1 2021. Jadi bulan Januari kuota nasional itu 96.800.000. Jadi kuota nasional itu 96.800.000. Nah, kemudian setelah kita lakukan evaluasi terhadap data tadi, berangkatnya dari Permensos nomor 1 2021 yang 96.788.880 itu kita cek meninggal itu 434.835. Kemudian ganda, ada yang ganda 2.584.495. Kemudian mutasi, jadi mutasi itu pindah kelas. Dulunya dia menerima bantuan full, kemudian dia bisa karena perbaikan ekonomi dia berpindah ke kelas 3, kelas 2, mungkin juga ada yang kelas 1, sehingga kurang lebih yang mutasi itu yang berpindah itu 833.624. Kemudian ada yang non DTKS. Non DTKS tidak padan dengan data Dukcapil. Jadi bukan DTKS, kemudian tidak padan Dukcapil. Itu ada kurang lebih 5.882.243. Nah, ini diusulkan untuk dihapus. Sesuai Permensos yang baru kita hapus. Nah, yang tadi yang tidak padan Dukcapil itu kita kembalikan ke daerah. Nanti
Kalau dia Padan Dukcapil, dia bisa ngusulkan, kita kembalikan ke daerah. Jadi daerah harus melakukan perbaikan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa data fakir miskin itu dari daerah. Oke. Kemudian non DTKS. Jadi non DTKS Padan dengan Dukcapil itu 11.677.817. Ini daerah harus memastikan. Terus kemudian ada di daerah yang memang ada kita buat perkecualian itu di Papua Barat. Ada 2 daerah karena dia yang perekamannya masih rendah. Jadi kalau perekamannya masih rendah kan kita khawatir itu ada kurang lebih 955.521 Papua dan Papua Barat. Totalnya itu 12.633.338 itu kita kembalikan ke daerah karena dia non DTKS tapi udah Padan, cuman kita dicek kemiskinannya, status kemiskinannya, nanti dia bisa mengusulkan lagi kembali seperti DTKS. Kita akan evaluasi tiap bulan data ini karena nanti khawatirnya udah meninggal dan sebagainya. Nah dari situ kan tadi ada kuota nasional yang 96.800.000, kemudian penetapan yang September itu dari DTKS 74.420.345, yang non DTKS yang harus diverifikasi daerah itu 12.633.338 itu harus diverifikasi daerah. Nah masih ada sisa kuota 9.346.317. Nah ini nanti bisa diusulkan oleh daerah untuk perbaikannya. Migrasi dari PBI banyak yang kemarin pada waktu COVID daerah itu mengusulkan karena dia nggak mampu bayar. Jadi dari daerah dulu dapat PBI dia, tapi diusulkan kepada pemerintah pusat karena dia nggak mampu. Daerah bisa mengusulkan lewat itu. Kemudian atau yang 9 juta itu diisi oleh usulan baru dari daerah. Dan bayi baru lahir dari ibu PBI. Jadi yang bayi dari ibu PBI maka dia harus kita tampung dimasukkan PBI. Kemudian sesuai dengan peraturan presiden maka pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka itu juga akan kita masukkan di kuota tadi. Kemudian korban bencana seperti itu. Jadi seperti itu yang kita datanya. Nanti kalau bingung tak kasih anu aja ya, catatan aja ya. Ya power-powernya tak kasihkan nanti. Ya, nanti tak kasihkan aja. Ya, sudah. Nah, itu dia pemaparan dari Menteri Sosial kita, Ibu Risma, untuk Kartu Indonesia Sehat kategori PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi telah dijelaskan ada 5 kategori yang bisa diusulkan untuk penerima PBIJK ini. Dari total kuota 9,7 juta penerima nantinya yang akan dibagi sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu bagi usulan daerah penerima baru ataupun bagi pekerja yang
ter-PHK yang sudah 6 bulan sudah tidak mendapatkan pekerjaan, itu bisa diusulkan untuk penerima PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan usulan daerah yang akan dibantu oleh pemerintah pusat tentunya. Terima kasih teman-teman sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kami sampaikan, pemaparan dari Menteri Sosial kita. Jangan lupa di-share informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.